Nah, kalau terjadi perbedaan qadim dengan jadid, secara umum al-i'tibaru bil jadidi, secara umum yang diambil itu pendapat yang jadid secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita masuk kepada kajian tentang Al-Qadim wal-Jadid fil Fiqh Syafi'i. Kalau kemarin kita sudah pelajari tentang mustalahat, istilah-istilah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kemarin kita sudah pelajari berkenalan dengan nama-nama ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan kita sudah berkenalan dengan rumus-rumus yang digunakan oleh para fuqaha, yaitu tentang aneka ragam sumber daripada suatu pendapat dalam suatu kitab fikih. Dan kemarin sudah panjang lebar kita jelaskan, mulai dari nasab Imam Syafi'i, gurunya, kemudian murid-muridnya, metodologinya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita masuk ke satu kajian baru, yaitu kita tahu dalam mazhab Syafi'i dikenal ada qaul qadim dan qaul jadid. Ada qadim, ada jadid. Perhatikan di dalam buku atau di layar paling atas, al-qadim, yang dimaksud dengan al-qadim adalah qaulus Syafi'i bil Iraq, yaitu pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan kepada murid-murid beliau ketika beliau mukim di Irak. Nah, ketika itu sudah kita bahas kemarin, di antara murid beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Husain Al-Karabisi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian al-jadid itu adalah qaulus Syafi'i bi Mesir, yaitu pendapat daripada Imam Syafi'i ketika beliau itu tinggal di Mesir, ketika beliau mukim di Mesir. Jadi ketika beliau mukim di Irak, mengajarkan kepada murid-muridnya di Irak, itu disebut qaul qadim. Ketika beliau mukim di Mesir dan beliau ajarkan, yaitu pendapat-pendapatnya kepada murid-murid beliau di Mesir, maka itu yang disebut qaul jadid. Yang ingin kita bicarakan saat ini adalah bagaimana manakala terjadi ta'arudul qadimi wal jadid, ta'arudul qadimi wal jadid. Ketika terjadi perbedaan antara pendapat yang qadim dan pendapat yang jadid. Kalau tidak ada perbedaan, tidak kita bicarakan. Jadi kalau qadim tidak ada perubahan di jadid, maka qadim tetap berlaku, tidak ada permasalahan. Muncul masalah manakala qadim dan jadid berbeda. Sebelum terjadi perbedaan qadim dan jadid, pernah terjadi perbedaan antara qadim dan qadim. Jadi kalau qadim dan qadim berbeda, itu biasanya diambil pendapat yang paling belakangan. Mana yang terakhir dikemukakan oleh Imam Syafi'i, itu yang diambil. Kalau terjadi perbedaan jadid dengan jadid, nah itu juga umumnya diambil yang terakhir. Nah kalau terjadi perbedaan qadim dengan jadid,
secara umum al-i'tibaru bil jadidi, secara umum yang diambil itu pendapat yang jadid secara umum, illa kecuali fi iddatil masail ikhtalafa fiha al ulama, kecuali dalam sejumlah persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada banyak masalah yang ulama berbeda. Ada mengatakan godim yang diambil, ada mengatakan jadid diambil. Itu banyak sekali. Itu puluhan masalah. Tapi ada dalam beberapa masalah tertentu justru godim yang diambil, bukan jadid yang diambil. Jadid diabaikan. Akhirnya qadim yang muktabar dan muktamad. Makanya tadi saya katakan secara umum kalau tidak ada keterangan, bila jadid dan qadim berbeda, ambil yang jadid. Itu secara umum. Tapi ingat, ini tidak mutlak. Ada pengecualian-pengecualian. Jadi dalam sejumlah masalah ulama berbeda. Ada yang ngambil qadim, ada yang ngambil jadid. Nanti kita lihat rincian masalahnya. Bahkan dalam sejumlah masalah lagi, walaupun tidak banyak, justru ulama mengambil yang qadim, tidak mengambil yang jadid. Justru yang jadid diabaikan oleh para ulama mazhab. Nah ini yang akan kita pelajari nanti. Sebagaimana kita singgung barusan, kadang-kadang terjadi ta'arudul jadide, yaitu terjadinya perbedaan antara dua pendapat jadid. Nah perbedaan ini bisa terjadi di dua waktu yang berbeda, bisa terjadi juga dalam satu waktu dalam satu waktu perbedaan itu terjadi. Bahkan kadang-kadang adamul ma'rifal waqt, tidak diketahui tentang waktunya. Nah, kalau ini yang terjadi sikap ulama, yang pertama adalah al-bahtsu 'anil rajih. Jadi diambil yaitu pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Nah, tapi sebagian lagi mengatakan tidak, al-akhdhu bi akhiril qaulain. Yang diambil adalah pendapat yang paling akhir. Tapi ada juga ulama berpendapat at-tawaqquf. Jadi kalau sudah jadi den berbeda, lebih baik tawaqquf. Artinya tawakuf, kita tidak katakan ini yang rojih, itu yang marju, cukup tawakuf saja. Tapi di antara semua pendapat ini yang paling kuat yang pertama, yaitu al-bahtsu 'anir rajih, dicari yaitu pendapat yang rajih. Kenapa ini dikatakan paling kuat? Karena antara qadim dan jadid pun sebetulnya prinsip ulama dicari yang rajih. Cuman karena memang pendapat jadid yang lebih banyak rajih, sehingga terbentuklah opini kalau qadim dan jadid berbeda, maka jadid yang diambil. Padahal masih banyak masalah-masalah justru sebagian ulama mengedepankan yang qadim daripada yang jadid. Bahkan di dalam masalah tertentu ulama justru sepakat bahwa yang qadim yang diambil, bukan yang jadid. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke urusan qadim dan jadid, maka di sini perlu kita lihat terlebih dahulu ada 3 istilah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kadang-kadang kalau kita baca kitab fikih, ada istilah aqwal, ada istilah aujah, ada istilah turuq. Aqwal atau mufradnya qaul, aujah mufradnya wajhun, turuq mufradnya tariqah. Turuq mufradnya tariqah. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau di dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, baik mutaqaddimin maupun mutaakhirin, ada istilah aqwal, itu umumnya mansubah ilal Imam Syafi'i. Itu adalah pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Nah di sini pendapat-pendapat ini beragam. Pertama ada al-qadiman, ada 2 pendapat sama-sama qadim. Ada al-jadidan, ada 2 pendapat sama-sama jadid. Yang ketiga ada al-qadim wal jadid ma'ittifaqit tarjih. Ada lagi pendapat qadim dan jadid, tapi ada kesepakatan mana yang rajih di antara ulama. Yang keempat adanya qadim, adanya jadid, yang ulama ikhtilaf dalam tarjih. Nah kemudian yang kelima ada qadim jadid atau qadim-qadim atau jadid-jadid fi waqtin ma'at tarjih. 2 waktu yang berbeda tapi ada tarjih.
Ada lagi fi waqtin biduni tarjih. Ada dua waktu berbeda tanpa tarjih. Ada fi waqtin wahidin ma'a tarjih. Ada dalam satu waktu tapi dengan tarjih. Ada lagi fi waqtin wahidin biduni tarjih. Ada dalam satu waktu yang tanpa tarjih. Kesimpulannya yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa kalau disebut aqwal atau disebut qaul dalam istilah fikih itu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Bisa qadim, bisa jadid dan seterusnya. Sedangkan kalau disebut wajhun, umpamanya dalam kitab fikih disebutkan pendapat si fulan begini wa fi wajhin. Wa fi wajhin disebutkan pendapatnya. Nah, itu kalau disebut wa fi wajhin itu umumnya dinisbahkan ke ashabus Syafi'i. Jadi kalau disebutkan bahwa pendapat seperti ini kemudian disebutkan wa fi qaulin begini. Nah, itu biasanya kepada Imam Syafi'i qaulnya. Tapi qaul ini bisa sudah ditarji, bisa belum ditarji, bisa qadim, bisa jadid kalau tidak ada penjelasan. Tapi kalau disebut wa fi wajhin, satu pendapat wa fi wajhin dalam salah satu pendapat, nah ini yang dimaksud adalah pendapat para sahabat Imam Syafi'i. Sedangkan at-turuq itu ikhtilaf ruwatil madhab fi hikayatil madhab. Kalau at-turuq itu adalah ulama yang mana saja yang ada dalam madhab Imam Syafi'i yang meriwayatkan pendapat-pendapat yang bertebaran dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang disebutkan wa fi tariqah, pendapatnya begini. Kalau disebut tariqah berarti bukan pendapat Imam Syafi'i, bukan pendapat ashabus Syafi'i, tapi pendapat pengikut Imam Syafi'i. Nah, beda. Ashab itu orang-orang yang murid-murid Imam Syafi'i dan pengikutnya dalam kurun waktu yang sangat dekat. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ada apa ini Imam Syafi'i kok dalam mazhabnya begitu banyak aqwal, begitu banyak aujah, begitu banyak turuq? Maka di sini kita katakan kasratu aqwalis Syafi'i wa aujah wa ashabihi wa aujahihi wa ashabihi wa turuq riwayatihi sababan fi infitahil abwabil muttasi'ah lil mujtahidin. Nah, ini sengaja kita tuliskan di sini karena dalam satu buku yang dikeluarkan oleh Yayasan Para Madinah dengan judul Fikih Lintas Agama yang ditulis secara kolektif oleh beberapa tokoh nasional seperti Nurkholis Majid, kemudian Komarudin Hidayat, Rektor UIN saat ini, kemudian Zuhairi Misrawi, dan lain sebagainya. Nah, mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini merupakan penyebab kebekuan ijtihad. Mereka katakan Imam Syafi'i ini menjadi penyebab pintu ijtihad tertutup. Nah, jadi mereka katakan pintu ijtihad tertutup, orang jadi beku cara berfikirnya gara-gara Imam Syafi'i. Nah, karena itu di sini kita tuliskan bahwa kasratu aqwali Syafi'i wa aujahi ashabihi wa turuqi riwayatihi sababan fin fitahil abwabil muttasi'ah lil mujtahidin litarji wal ikhtiyar wa tanqihil usus allati yubna 'alaiha al-ikhtiyar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa justru dengan banyaknya aqwal dalam mazhab Syafi'i, ini qaul fulan, ini wajhun fulan, ini thariqah fulan, itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan para pengikutnya, para ulama dalam mazhabnya itu memberikan kebebasan kepada para mujtahid untuk melakukan ijtihad, untuk melakukan tarjih, untuk melakukan tanqih, tidak tertutup. Sehingga jangan kaget, banyak di kalangan mazhab Imam Syafi'i yang kadang-kadang mujtahid mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Syafi'inya sendiri. Nah, ini yang tidak boleh kita lupa. Jadi berarti mazhab Syafi'i tidak pernah menutup pintu ijtihad.
Pintu ijtihad itu akan selalu terbuka bagi yang berhak ijtihad. Yang berhak ijtihad adalah mujtahidun. Jadi yang bukan mujtahid tidak berhak ijtihad. Tapi bagi para mujtahid, pintu ijtihad itu tetap terbuka. Nah, inilah hikmahnya. Kenapa dalam mazhab Syafi'i banyak akwal, banyak pendapat, ada perselisihan yang tetap dipelihara, perbedaan-perbedaan tersebut tetap dipelihara dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i untuk menunjukkan bahwa mazhab ini akan tetap luas, akan tetap fleksibel, akan tetap membuka pintu ijtihad ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian karena dalam mazhab Syafi'i banyak akwal, lalu bagaimana cara kita membedakan mana pendapat yang kuat, mana yang enggak kuat, mana yang muktabar, mana yang enggak muktabar, yang tidak muktabar? Maka para ulama Syafi'i mereka memiliki mustalahat. Pertama, untuk aqwa ada 3 istilah: al-azhar, al-masyhur, fi qaulin. Ini 3-3-nya dari Imam Syafi'i. Jadi kalau dikatakan al-azhar itu berarti pendapat Imam Syafi'i yang terkuat. Berarti ada pendapat lain, tapi pendapat itu lebih lemah. Jadi kalau disebut al-azhar, pendapat itu lebih muncul, lebih kuat dibandingkan pendapat yang lain. Jadi kalau diriwayatkan Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Umpamanya pertama mengatakan begini, kedua mengatakan begini. Kemudian dikatakan al-azhar. Nah, berarti itu menunjukkan dari 2 pendapat tadi al-azhar, yaitu yang lebih kuat, yang lebih yang lebih banyak diterima oleh para ulama, itu maksud al-azhar. Idza qawal khilaf. Nah, jadi kalau perbedaannya begitu kuat, ini pendapat sama-sama argumentatif, ada 2 pendapat atau 3 pendapat sama-sama argumentatif, sama-sama kuat. Tapi ada salah satu yang terkuat, itu disebut azhar. Tapi kalau ada perbedaan, yang satu kuat, yang lain gak terlalu kuat, jadi mudah, yaitu dilemahkannya, maka ini disebut masyhur. Ya, jadi artinya isyarat. Kalau ulama sudah mengatakan al-azhar, berarti ada perbedaan, masing-masing pihak punya dalil cukup kuat. Yang ini kuat, yang ini kuat, yang ini kuat. Cuman yang terkuat itu disebut azhar. Tapi kalau disebut masyhur, ada beberapa pendapat. Cuman yang ini kuat, yang ini lemah, yang ini lemah. Nah, yang kuat disebut masyhur. Nah, kalau sudah disebut fi qaulin, itu menunjukkan pendapat itu lemah. Jadi kalau disebutkan fi qaulin, ada satu pendapat dari Imam Syafi'i, tapi disebutnya bahasanya fi qaulin, itu menunjukkan lemah. Bahkan ada isyarat pendapat yang berbeda dengan itu yang justru kuat. Makanya di sini disebutkan ar-rajih khilafuhu. Jadi pendapat yang kuat justru kebalikannya. Nah, inilah istilah-istilah yang ada di dalam madhab al-imam asy-Syafi'i. Nah, seperti kalau dikatakan fi qaulin qadimin, itu menunjukkan lemah. Kalau disebut fi qaulin, lemah. Nah, atau disebut fi qaulin saja tanpa disebut qadim, itu juga menunjukkan lemah. Nah, jadi kalau udah ada istilah fi qaulin, baik disebut al-qadim maupun al-jadid, tapi pakai tambahan, pakai ada tambahan fi qaulin, itu lemah. Hampir sama dengan qila, konon katanya. Qila itu konon katanya. Jangan suka diterima itu pendapat. Jadi dalam kitab fikih, umpama dalam Kifayatul Akhyar disebutkan qila, dikatakan bahwa sholat subuh itu bisa dikosor 1 rakaat. Itu dalam Kifayatul Akhyar ada. Jangan langsung, oh ini dalam Kifayatul Akhyar ada, subuh bisa dikosor 2 jadi 1 rakaat. Tunggu dulu, baca dulu ibaratnya. Di situ disebutkan qila, atau bisighat tamrid ruwiya an Ibni Abbas, ruwiya, bukan rawa. Kalau disebut rawa itu jazm, artinya itu pendapat
dipastikan memang dari Ibn Abbas. Tapi kalau disebut ruwiya an Ibni Abbas, itu artinya konon diriwayatkan dari Ibni Abbas. Saya mau tanya, dalam bahasa Indonesia kalau konon itu sudah pasti belum? Qila, konon katanya, jangan pernah diambil jadi dalil. Nah baik. Yang berikutnya, khas lil aujah. Nah lalu bagaimana kalau pendapat-pendapat para sahabat Imam Syafi'i? Nah di sini yang terkuat disebut al-ashah. Jadi beda istilah tuh. Kalau al-azhar itu pendapat terkuat dari Imam Syafi'i. Al-masyhur itu pendapat kuat dari Imam Syafi'i. Beda tuh. Al-azhar pendapat terkuat, al-masyhur pendapat kuat. Fi qaulin pendapat lemah. Al-azhar pendapat terkuat dari Imam Syafi'i. Berarti ada pendapat-pendapat lain yang cukup kuat. Al-masyhur pendapat kuat dari Imam Syafi'i. Berarti ada pendapat-pendapat lain yang berbeda tapi lemah. Fi qaulin, nah itu artinya pendapat yang berasal dari Imam Syafi'i tapi lemah. Disepakati kelemahannya. Nah sementara kalau dari sahabat Imam Syafi'i, al-ashah. Al-ashah pendapat terkuat di antara pendapat para sahabat Syafi'i. Yang terkuat disebut ashah. Berarti di sana ada pendapat sahabat Syafi'i yang lain yang juga kuat. Cuman yang terkuat al-ashah. Kalau as-sahih itu pendapat kuat dari para sahabat Syafi'i. Berarti ada pendapat lain dari sahabat Syafi'i tapi lemah. Jadi dia kuat, yang lain lemah. Itu disebut yang kuat as-sahih. Kalau al-ashah berarti semua cukup kuat. Cuman al-ashah yang terkuat. Nah kalau disebut qila, itu yang tadi sudah kita sebutkan, wajhun dhaif. Jadi jangan pernah diambil qila. Jadi kalau untuk Imam Syafi'i biasanya disebut fi qaulin. Tapi kalau untuk sahabat Syafi'i biasa disebut qila. Nah ini istilah-istilah. Nah kemudian ada lagi istilah yang murakkabah minal aqwal wal aujah. Ada lagi satu istilah yang biasa digunakan baik merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i maupun merujuk kepada pendapat para sahabat Imam Syafi'i, yaitu nas. Jadi kalau disebut umpamanya disebutkan nassa alaihil aktsar. Jadi banyak ulama yang nassa alaihi, artinya ditansis, bahwa itu pendapat ditansis oleh mereka. Nah kalau disebut nas, itu pendapat yang kuat. Ad-dhaif khilafu, justru yang bertentangan dengan dia disebut dhaif. Jadi kalau dikatakan nassa alaihi Syafi'i, nassa alaihi al-Juwaini, nassa alaihi al-Ghazali, kalau sebut nas, nah, itu berarti menunjukkan pendapat dia kuat. Dan itu udah nggak perlu diragukan sumbernya dari yang bersangkutan. Itu boleh digunakan untuk merujuk kepada Imam Syafi'i, boleh juga digunakan untuk merujuk kepada para sahabat Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, al-madhhab. Kalau ada istilah al-madhhab, kenapa di sini dikatakan muhtamalatun lis-salasa? Maksudnya muhtamalatun lis-salasa, dia ini bisa rujuk ke Imam Syafi'i, bisa merujuk ke sahabat Syafi'i, bisa juga merujuk ke ulama yang mutaakhirin. Jadi tidak terbatas kepada mutaqaddimin. Jadi kalau dikatakan fil madhab, pendapatnya begini. Kalau dikatakan dalam kitab madhab Syafi'i yang mana saja, kalau sudah dikatakan fil madhab, berarti itu pendapat yang muktabar dalam madhab. Baik itu pendapat datang dari Imam Syafi'i, maupun datangnya dari para mutaqaddimin, maupun datangnya dari mutaakhirin. Kalau disebut fil madhab, berarti itu yang muktabar dalam madhab Imam Syafi'i. Biqaddin nazar anil ikhtilafat. Nggak ada urusan di sana banyak pendapat. Oh pendapatnya ada ngomong begini, yang begini, yang begini, yang begini. Apapun pendapat sebanyak apapun yang disebutkan, kalau sudah disebut fil madhab, itu berarti pendapat yang
mu'tabar. Nah, begitulah cara kita untuk membedakan mana pendapat yang kuat, mana yang pendapat yang lemah. Jadi kalau baca kitab fikih hati-hati. Jadi kalau dikatakan fi qaulin kidza wa kidza, nah itu berarti dia lemah. Kalau disebutkan fil azhar, oh ini berarti pendapat paling kuat. Tapi ingat, tapi berarti ada pendapat lain juga yang sebetulnya kuat. Nah, tapi kalau disebutkan fil masyhur, nah kita paham. Ini pendapat datangnya dari Imam Syafi'i, kuat. Yang lain justru lemah. Nah, begitu juga kalau disebut fil ashah, berarti ini bukan dari Imam Syafi'i, berarti dari sahabat Syafi'i, dari mutaqaddimin. Kalau disebut fil ashah, tapi itu menunjukkan pendapat itu terkuat. Tapi kalau disebut fis sahih, nah ini berarti pendapat yang kuat. Ini kita bicara dalam konteks pemaparan hukum fikih. Jadi bukan hadis. Kalau hadis dikatakan fis sahih, ya maksudnya dalam hadis sahih. Bahkan kadang-kadang disebut fis sahih, maksudnya dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim. Nah, tapi ini istilah fikih yang kita cerita, yang digunakan secara umum oleh para ulama a'immah asy-syawafi'. Baik. Sampai di sini baru kita masuk ke persoalan qadim dan jadid yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Perhatikan semua. Yang bisa baca ke depan silakan baca ke depan. Yang di belakang, yang kejauhan gak bisa baca, silakan lihat bukunya. Silakan lihat bukunya. Nah, itu kita mulai masuk halaman 19. Lihat bukunya. Al-masailul mukhtalafu fiha inda ta'arudil qadimi wal jadidi. Al-masail, masalah-masalah. Al-mukhtalafu fiha, yang terjadi perselisihan di dalamnya. Inda ta'arud, yaitu ketika terjadi perbedaan atau pertentangan antara al-qadim wal jadid, antara pendapat Imam Syafi'i yang qadim dengan pendapat Imam Syafi'i yang jadid. Kalau dikatakan mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan, artinya para ulama berbeda. Ada yang mentarjih qadim, ada yang mentarjih jadid. Itu yang dimaksud mukhtalaf fiha. Ini enggak muttafaq. Yang muttafaq kita enggak bahas, enggak diperselisihkan oleh ulama. Qadim, jadid sepakat, itu enggak dibahas. Sekarang qadim, jadid berbeda. Nah, ulama mazhab Syafi'i berbeda di dalam menyikapinya. Mari kita lihat. Ada 3 masalah dalam soal bersuci. Pertama, al-ma'ul jari idza laqat'un najasatu wa lam yataghayyar ahadu awsafih. Air yang mengalir jika terkena najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Air yang mengalir, walaupun sedikit, air yang mengalir kemasukan najis, dan si air tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka dalam pendapat yang qadim, saudara, di sini dikatakan la yanjusul ma itlaqan. Air tersebut tidak najis secara mutlak. Sama sekali tidak najis. Tapi dalam pendapat yang jadid, la yanjus idza kana al-ma' qullatain wa illa fayanjus. Kalau air yang mengalirnya sedikit tetap najis walaupun tidak berubah, walaupun dia mengalir. Tapi kalau air yang mengalirnya banyak, seperti air sungai, banyak, lebih dari 2 kula, maka tidak najis. Nah, jadi lihat, ini ulama berbeda nih. Sebagian ulama Syafi'i ikut yang qadim, sebagian lagi ikut yang jadid. Mereka nggak sepakat dalam ini. Makanya sekarang ini kalau kita dengar nanti mazhab Syafi'i, pesantren ini beda. Di pesantren ini kita ngaji, kata kiainya najis.
Kenapa najis? Karena kurang dari 2 kula. Paham? Berarti kiai pakai yang jadi. Tapi pesantren yang satu salafiyah juga, syafi'i juga. Nah, dia mengatakan nggak najis, mutlak, walaupun sedikit. Pokoknya selama mengalir nggak najis. Berarti kiai pakai yang qadim. Nah, jadi jangan ribut. Jangan terus kita bilang, oh yang syafi'i yang ini wahabi nih. Nggak begitu saudara. Sama-sama